Salam sejahtera untuk sekalian kita. Puji nama Tuhan. Ketika kita kembali masih dipertemukan, berjumpa lagi di channel The Regah Kemolontang Family, yang di setiap pagi selalu dan dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, bisa terus menyajikan siaran rohani, santapan rohani untuk sekalian kita yang tetap setia dengan channel The Regah Kemolontang Family. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bagian firman Tuhan untuk kita baca, untuk kita dengar, untuk kita renungkan bersama. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk kita berdoa. Hari ini hari yang Engkau jadikan, keadaan kuat dan sehat dinikmati, dialami. Untuk itu kami tetap mau belajar firman-Mu, karena firman menjadi kekuatan pegangan bagi kami manakala menjalani hari-hari hidup bersama dengan Engkau. Dan biar kiranya hikmat boleh membawa kami memahami apa kata firman Tuhan. Untuk itu bersabda bagi kehidupan jemaat Tuhan semua yang mendengarkan, dan bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, amin ya. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita teringat dengan satu cerita Alkitab tentang Lazarus dibangkitkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa saya mengambil satu judul untuk perenungan kita di hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak akan terlambat. Karena saya memahami bahwa kadangkala dalam kehidupan saya ataupun kehidupan saudara-saudara yang menyaksikan konten ini, banyak kali di antara kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat. Kenapa tidak pada waktu yang ditentukan? Kenapa tidak pada waktu yang ditetapkan? Kenapa tidak pada waktu yang saya inginkan, saya mau? Namun itulah ukuran kita manusia. Kita mengukur sesuatu sesuai dengan agendanya kita. Kita mengukur sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau seandainya Tuhan mau jawab, kalau boleh Tuhan jawab di hari ini. Kalau bisa Tuhan jawab saat sekarang, bukan waktunya Tuhan, namun kita memaksakan waktunya kita untuk Tuhan menjawab setiap apa yang kita mintakan, setiap apa yang kita butuhkan. Apalagi ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan dimana kita menderita dan bergumul, kita hanya memikirkan apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Namun kita kembali melihat bahwa bagian firman Tuhan Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-44 memberikan satu bagian perenungan bagi saya dan saudara-saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Di satu masa ketika mereka dalam perjalanan dan mereka ada di tempat di mana Tuhan ada, di situ Yesus pernah berkata bahwa ketika dia mendengar Lazarus dalam keadaan sakit, bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat itu. Namun pada akhirnya dia pun harus memilih satu waktu di mana dia harus kembali. Karena apa? Karena Yesus punya tujuan untuk melayani, memberi kehidupannya untuk tetap melayani. Namun pada masa di mana dia pergi dan tidak berada lagi di tempat di mana dia tinggal, yang bisa mungkin di saat itu dia bisa memantau Lazarus ketika Lazarus sakit, atau juga seperti apa yang disampaikan oleh saudaranya Lazarus, bahwa ketika Yesus kembali, ketika Yesus datang saat itu, mereka coba untuk menyampaikan bahwa kalau seandainya Yesus ada, maka mungkin saudara mereka atau Lazarus tidak akan mengalami hal seperti ini atau kematian. Maka dengan demikian kita memahami bahwa ternyata Tuhan kote meninggalkan, Tuhan membiarkan. Ternyata Tuhan tidak ada bersama dengan kita.
Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, mungkin saat itu ketika Lazarus dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan saja, Tuhan sehatkan saja, Tuhan berikan dia keadaan yang baik supaya dia kembali bisa beraktivitas. Kenapa harus nanti tunggu dia mati dulu baru Tuhan bangkitkan? Ada apa dengan hal seperti ini? Tapi pada akhirnya Tuhan punya tujuan untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik, sebagaimana yang terus saya sampaikan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kalau pertolongan Tuhan pada saat dimana Lazarus harus meninggal, harus mati dulu kemudian dibangkitkan, itulah pertolongan yang tepat pada waktunya. Di saat itu, kalau mungkin bagi saya atau mungkin bagi kehidupan saudara-saudara, ketika kita menjumpai Yesus, kita akan jadi seperti Marta, kita akan jadi seperti Maria, dimana ketika kita berjumpa, orang dengar bahwa Tuhan Yesus ada, orang mungkin akan marah. Tuhan, kalau seandainya Tuhan ada, mungkin Lazarusnya akan jadi seperti ini. Tuhan, kalau seandainya Tuhan ada, mungkin dia tidak akan mengalami kematian. Tuhan, kalau mungkin Tuhan ada, dia bisa dipulihkan, dia bisa disembuhkan. Tapi jawaban Tuhan bukan tentang dia dipulihkan, dia disembuhkan. Tapi jawaban Tuhan adalah ketika dia mampu membangkitkan Lazarus. Dan hal ini memberikan satu gambaran bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa atas kehidupan saya dan saudara-saudara. Maka ketika Tuhan Yesus mau untuk memulihkan, itu nyata, itu pasti jadi, itu pasti teralami dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan terlambat. Tuhan terlambat memulihkan, Tuhan terlambat menyembuhkan, Tuhan terlambat dalam kehidupan kita. Tidak, tetapi Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan pertolongan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan hari ini, maka hari ini semua terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya mengambil bagian firman Tuhan ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita baca Yohanes 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Kita akan memahami maksud Tuhan di sana. Yang pertama, bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlambat kalau kita tidak mengukur itu dengan ukurannya kita, tidak mengukur itu dengan ukurannya manusia, tapi kita mengukur itu sesuai dengan ukurannya Tuhan. Kalau di antara kita ada yang menyaksikan konten ini, kemudian kita mulai bergumul, Tuhan, saya bergumul dengan keberadaan hidup saya, Tuhan, saya bergumul dengan kehidupan keluarga saya, Tuhan, saya bergumul dengan kehidupan suami istri, orang tua, anak-anak, Tuhan, saya bergumul dengan kehidupan orang-orang sekitar saya yang harus mencaci maki saya, dan saya bergumul dengan kehidupan orang-orang yang sedang dan sementara di masa pandemi COVID-19. Kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban kalau kita punya ukuran, kalau saya berdoa hari ini dijawab hari ini. Tidak. Tapi jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya, bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Kemudian saya ingin coba mengarahkan kita pada ketika waktu Tuhan tidak sesuai dengan waktunya kita, jawaban Tuhan tidak sesuai dengan jawaban yang kita mau, mari kita jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan kita mencoba menjadi orang yang kecewa dengan apa yang Tuhan buat. Jangan seperti itu. Karena yakinlah kita bahwa sekali lagi jawaban Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ketika Tuhan memberi pertolongan itu tidak akan pernah terlambat. Sekalipun mungkin di mata kita manusia itu terlambat, tapi di mata Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Karena apa? Dia memberikan pertolongan dengan memberikan satu kepastian hidup yang lebih baik dari hari kemarin. So kalau seandainya dalam keadaan seperti itu, hari ini kita berdoa, Tuhan, kalau boleh kita bebaskanlah pergumulan ini dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan, kalau boleh bebaskanlah dunia ini dari pandemi COVID-19. Namun saat ini belum dijawab, jangan kita persalahkan Tuhan. Dalam pengertian bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang hebat. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Dan jangan kita mempersalahkan Tuhan, tapi imanilah apa yang kita doakan. Karena di mana ketika Tuhan berkenan menjawab itu, Tuhan akan perkenankan kita akan menikmati itu. Jangan mempersalahkan Tuhan, jangan kecewa dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan menjawab tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, berarti Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kita mau, apa yang bisa mendorong kita menuju pada kehidupan yang lebih baik, bukan yang kita inginkan. Karena sekali lagi selalu saya bilang dalam setiap pelayanan saya bahwa apa yang kita inginkan beda dengan apa yang kita butuhkan. Keinginan kita begitu banyak, tapi yang kita butuhkan sebenarnya hanya satu, yaitu Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. So tetap berpengharapan kepada Dia. Pertama, percaya kepada Dia, lakukan yang terbaik, beri yang terbaik, sebagaimana kata firman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Janji kehidupan jadi bagian hidup kita, sekalipun mungkin iman kita, rohani kita sudah mati, tapi kalau kita mau percaya lagi kepada Dia, maka Tuhan akan hidupkan itu. Kalaupun kita telah mati, tapi ketika kita percaya kepada Dia, maka Tuhan akan menghidupkan kita. Dan kehidupan kita bukan hanya kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Dengan pandangan kita tertuju kepada Dia, Ia akan memberikan kehidupan bagi saya dan saudara-saudara menuju pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal bersama Dia yang adalah pemilik kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita akhiri saat ini dengan kita berdoa. Mari berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu setia dalam kehidupan kami. Dan kami yang menyaksikan konten ini, kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami. Jika Engkau mendapati kami dalam keadaan di mana kami bergumul, dalam kehidupan di mana kami penuh dengan hal-hal yang membuat kami menangis, namun percayalah kami kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang telah menyediakan jalan keluar, memberikan yang terbaik dalam hidup kami, dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Hari ini, esok, ataupun kapanpun itu, kalau Tuhan berkenan untuk menjawab doa kami, maka Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Maka terberkatilah kehidupan kami semua. Biarkan ketika kami bergumul, kami tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kami bergumul, kami terus memuliakan Tuhan. Ketika kami bergumul, kami terus mengagungkan Tuhan. Karena kami percaya dalam segala sesuatu kami tetap diberikan kesempatan untuk tetap bersuka cita dalam segala hal. Sehingga dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka dan bergumul, kami tetap bersuka cita. Benar ya Tuhan Allah, bahwa ketika dalam keadaan suka cita, namun ketika kami bersyukur, itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi ketika dalam keadaan duka, dalam bergumul, namun kami mampu tetap mengucap syukur, itu hal yang luar biasa. Maka jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang mau mencari Engkau, bahwa kehidupan yang kekal menjadi bagian hidup kami. Maka terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang terus diperdengarkan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan tetap menjadi pribadi yang kuat dalam iman dan pengharapan untuk kehidupan kami terarah hanya dalam satu tujuan, bahwa kami mau mencari kebenaran, kami mau mencari kerajaan Allah. Karena kami percaya bahwa semuanya pasti akan ditambahkan. Bukan hanya tentang apa yang kami pikirkan, tapi juga tentang keadaan kuat, keadaan sehat, keadaan yang diberkati menjadi bagian hidup kami. Hari-hari hidup kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Ketika kehidupan kami yang bergumul dalam keadaan berat, dalam keadaan yang tidak mampu melakukan apa-apa, semua kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mampu untuk turun tangan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Pulihkan dunia ini, pulihkan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Oke Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian untuk hari ini. Semoga konten ini menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan saya pun berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung saya untuk bisa terus memberitakan kabar selamat Tuhan, sekalipun kita di rumah kita masing-masing. Tetapi kita punya satu keyakinan bahwa dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan Yesus tetap memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk sekalian kita. Shalom.